Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah telah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar di kala susahnya. Allah juga telah menjanjikan balasan yang indah bagi mereka yang senantiasa bersyukur di kala senangnya. Sebab Allah tahu, sebagai manusia, seringnya kita terlebih dahulu menyalahkan keadaan ketika susah dan lupa diri ketika bahagia. Maka Allah memberikan jaminan yang indah bagi siapa-siapa saja yang mampu memiliki kedua sifat terpuji ini. Jika bersabar di dalam kesusahan dan bersyukur ketika diberi nikmat saja adalah suatu hal yang berat bagi sebagian manusia, maka tetap bersyukur ketika diberi ujian adalah sifat mulia nan langka yang hanya orang-orang terpilih sajalah yang mampu memilikinya. Dan kisah kali ini akan menceritakan tentang sosok mulia tersebut. Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat menceritakan bahwa suatu hari seorang musafir bernama Abdullah bin Muhammad tengah tersesat di sebuah padang pasir. Beliau tidak menemukan apapun di sekitar padang pasir itu kecuali sebuah kemah lusuh. Ketika musafir itu mendekat, didengarnya suara yang tengah khusyuk berdoa dari dalam kemah tersebut. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Sungguh, Engkau telah melebihkan aku di atas banyak manusia. Ketika sampai di kemah tersebut, alangkah terherannya sang musafir bahwa doa yang penuh rasa syukur itu keluar dari lisan seorang lelaki tua miskin yang telah buntung kedua tangan dan kakinya, yang juga telah lemah pendengaran dan telah rabun matanya. Sang musafir pun bertanya, "Wahai saudaraku, kelebihan apakah yang telah Allah berikan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya begitu rupa?" Dan dengarlah jawaban manusia mulia ini. Wahai saudaraku, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat, yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Lelaki tua itu bertanya. Betul, jawab musafir itu. Berapa banyak orang yang gila? Lanjut lelaki tua. Cukup banyak, jawab musafir itu lagi. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Jawab lelaki tua itu. Bukankah Allah memberiku pendengaran, yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Allah juga telah memberiku lisan yang dengannya aku dapat berzikir kepadanya. Sedangkan di luar sana, banyak orang yang bisu dan tuli. Ucapnya kembali. Iya benar, musafir itu kembali menjawab.
Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, ujar lelaki tua itu. Lelaki tua itu kembali melanjutkan, bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya dan bersabar atas musibahku yang juga darinya? Padahal berapa banyak di luar sana orang yang dipalingkannya, tidak mendapat hidayah mengenal Allah dan lantas menyembah berhala sehingga mereka merugi di dunia dan akhirat. Ada banyak sekali, jawab sang musafir sembari menunduk. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang yang banyak tersebut, tutup lelaki tua itu. Sang musafir begitu tertegun dengan kekuatan iman lelaki tua ini, sehingga ia menawarkan diri untuk membantu meringankan sedikit kebutuhan lelaki tua itu. Alangkah senangnya lelaki tua itu. Ia telah menanti-nanti seseorang yang Allah kirimkan untuk membantunya. Ia pun segera meminta bantuan sang musafir. Wahai saudaraku, engkau telah melihat keadaanku. Aku tidak mampu untuk membantu diriku sendiri atau mencegah diriku dari gangguan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Saat tiba waktu sholat, ia mewudukanku. Jika aku lapar, ia menyuapiku. Jika aku haus, ia memberi aku minum. Namun, sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Maka tolonglah engkau mencari kabar tentangnya. Semoga Allah merahmatimu, pinta lelaki tua itu. Maka berbekal ciri-ciri yang telah disampaikan oleh lelaki tua itu, bergegaslah sang musafir mencari keberadaan putra sematawayang lelaki tua itu. Namun di tengah perjalanan, ia mendapati kenyataan yang begitu memilukan. Sekawanan gagak hitam tengah mengerumuni sesosok tubuh yang telah menjadi bangkai. Betapa terkejutnya sang musafir ketika ia melihat bahwa bangkai yang dikerumuni sekawanan gagak itu adalah jasad putra sematawayang yang begitu disayangi dan dinanti-nanti oleh lelaki tua itu. Anak lelaki malang itu telah tewas diterkam binatang buas yang banyak berkeliaran di padang pasir itu. Betapa sedihnya hati sang musafir ketika memikirkan nasib lelaki tua itu. Ia kebingungan memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan berita duka ini. Akan tetapi, di tengah kebingungannya, Allah mengilhamkan kepada sang musafir kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Sang musafir menyadari bahwa banyak kemiripan antara nasib Nabi Ayyub alaihissalam dan lelaki tua nan malang itu. Segera saja, sang musafir bergegas menemui sang lelaki tua yang telah menanti-nanti kabar tentang putra kesayangannya. Setibanya di kemah lelaki tua itu, sang musafir lantas mulai bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah? Engkau, ataukah Nabi Ayyub alaihissalam?" Lelaki tua itu menjawab, "Tentu Nabi Ayyub alaihissalam." Musafir itu kembali bertanya, "Tahukah engkau cobaan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayyub? Bukankah Allah telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya, serta anaknya?" Lelaki tua itu menjawab, "Tentu aku tahu." Lalu lelaki tua itu mulai menceritakan kisah hidup Nabi Ayyub alaihissalam yang kehilangan ke-12 anaknya. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam menderita penyakit mengerikan selama 20 tahun, yang mana karena penyakit tersebut beliau alaihissalam dijauhi keluarganya dan kehilangan harta bendanya. Penyakit tersebut juga membuat seluruh anggota tubuh beliau alaihissalam menjadi lumpuh, hingga yang tersisa hanyalah hati dan lisannya saja untuk berzikir kepada Allah. Setelah lelaki tua itu bercerita, sang musafir bertanya,
Wahai saudaraku, maukah engkau menjadi bagian kecil dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Beliau telah kehilangan ke-12 anaknya, sedangkan engkau hanya kehilangan satu saja. Dan sang musafir pun akhirnya menyampaikan kenyataan tentang putra lelaki tua itu. Wahai saudaraku, aku telah berusaha mencari keberadaan putramu. Namun Allah berkehendak lain. Aku menemukan putramu telah tewas diterkam oleh binatang buas, hingga sisa jasadnya telah menjadi makanan kawanan gagak. Lelaki tua itu tertegun sejenak. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Namun kemudian, ia mengangkat kepalanya dan mulai berbicara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Segala puji bagi Allah yang lebih menyayangi putraku sehingga ia memanggilnya di saat putraku tidak pernah bermaksiat kepadanya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Lihatlah, bahkan saat diuji dengan kehilangan putra tercintanya, setelah semua kemalangan yang menimpanya, ia tetap saja tidak menanggalkan kesyukurannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah yang Maha Baik telah mentakdirkan bahwa ujian ini adalah kemalangan terakhir yang harus diterima oleh sang lelaki tua. Sebab setelah mendengar kabar kematian putranya, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya, diiringi dengan lantunan kalimat thayyibah, La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usai sudah janji kehidupan panjang namun tak mudah milik lelaki tua itu, ia telah mengajarkan teladan yang luar biasa bagi sang musafir. Tidak berapa lama kemudian, melintaslah beberapa utusan dari kerajaan. Mereka melihat sang musafir yang tengah menangisi jasad lelaki tua itu. Mereka pun berhenti dan menanyakan perihal lelaki tua itu. Namun alangkah terkejutnya para utusan kerajaan itu ketika mereka mendapati lelaki tua yang telah wafat itu adalah orang yang selama ini mereka cari-cari, yaitu Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama asli Abdullah bin Zaid al-Jarmi yang berasal dari Al-Basrah. Nama Abu Kilabah sudah tidak asing lagi bagi para tulabul ilmi, terutama di bidang isnad hadis. Sebab nama beliau sering disebutkan dalam sanad-sanad hadis, terutama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau terkenal sebagai salah satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hal ini tentu membuat Abu Kilabah menjadi sosok yang disegani. Selain karena beliau adalah sahabat yang pernah belajar langsung dari Rasulullah SAW, beliau juga seorang ahli hadis yang telah masyhur sebagai ahli ibadah. Kemuliaan ini membuat sang khalifah pada saat itu berniat untuk menjadikan Abu Kilabah sebagai qadhi bagi pemerintahannya. Akan tetapi, Abu Kilabah yang telah terkenal dengan kezuhudannya itu paham betul apabila menjadi hakim pemerintahan adalah suatu jabatan yang sangat gampang terjerumus dalam kekhilafan mewahnya dunia. Maka beliau memilih menolak jabatan itu dengan cara menjauh dari hiruk pikuk ibu kota dan menyendiri di lembah gersang hanya ditemani putranya yang masih berusia 14 tahun hingga akhir hayatnya.
Kisah Abu Kilabah ini tidak mengajarkan kita apa-apa, kecuali hanya hamba-hamba Allah yang luar biasa sajalah yang dapat mendapat kemuliaan dianugerahi hati yang selalu sabar dan bersyukur apapun kondisinya. Beliau, Abu Kilabah, mungkin tidak mendapatkan kesenangan dan kemewahan dunia, namun beliau telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, surga di atas surga dunia, yaitu hati yang mampu menerima semua takdir Allah dengan kesyukuran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.